Good afternoon to everyone. Selamat petang kepada semua. I wish you a blessed New Year. Saya berdoa agar semua tahun baru diberkati pada tahun ini. Amin. I don't think you're so blessed. Macam tidak diberkati ini. I say I wish you a blessed New Year. Saya Amen. bilang tahun baru kamu diberkati. Amin. Amen. Amen. Okay, I think you know this coming year the theme of the church is building the house of prayer for the nations. Saya rasa kamu tahu tema kita pada tahun ini adalah membangun rumah Tuhan, rumah doa untuk segala bangsa pada tahun ini. This place has got to be the house of prayer for the nations. Tempat ini, gereja ini harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa di tempat ini. The Bible tells us that Jesus is building His church. Dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sedang membangun gerejanya. You know, when Jesus come, He wants to see the church is the one that He was building. Ketika Yesus datang, dia mau melihat bahwa gereja ini ada gereja yang dia bangunkan. There are places of worship, they will be just a place of worship. Ada banyak tempat-tempat ibadah, tapi tempat itu hanya tempat untuk beribadah saja. Where the leaders, the pastors will be teaching people, you know, to love God, to worship God and get ready for heaven. Di mana pastor atau pemimpin di sana hanya ajarkan untuk mengasihi Tuhan, untuk menyembah Dia dan siapkan hati untuk ke surga. But there are places that is called the house of prayer for the nations. Tapi ada tempat-tempat ibadah yang disebutkan rumah doa untuk segala bangsa. So in this year, you will begin to understand better and better what does it mean to be the house of prayer for the nations. Dan pada tahun ini kita akan sama-sama lebih mengerti apa maknanya ketika kita dikatakan rumah doa untuk segala bangsa. It will be center, you know, this place, it will be center where the nations will come. Tempat ini akan menjadi pusat di mana bangsa-bangsa akan datang ke tempat ini. Because they've seen the glory of God in this place. Karena mereka telah melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini. They've heard about the glory of God. Dan mereka mendengar tentang kemuliaan Allah di tempat ini. And that's why they come. Dan sebab itu mereka datang ke tempat ini. Because they want to experience God. Karena mereka mau mengalami Tuhan di tempat ini. They want to know the God that we know. Mereka mau mengenal Tuhan yang kita sembah itu. Nations will come. Bangsa-bangsa akan datang. So this is the house of prayer for the nations. Dan tempat ini disebut rumah doa bagi segala bangsa-bangsa. Where does it come from in the Bible? Di mana disebut atau dikatakan dalam ayat firman Tuhan? In the New Testament, we know before Jesus was crucified, Dalam perjanjian baru sebelum Yesus disalibkan, He was riding on a donkey to enter into Jerusalem. dia sedang menunggang keledai untuk masuk ke dalam kota Yerusalem. You know, this is a picture of Jesus, the King who will come and enter into His holy city. Ini menggambarkan Yesus sebagai Raja yang akan masuk ke dalam kota kudusnya. But the day when it actually happened, Jesus will not be riding on a donkey. He will be riding on the cloud. Tapi pada hari kebenaran kejadian itu, Yesus tidak akan datang dengan keledai, tapi Yesus akan datang dengan kuda dalam awan kemuliaan. He will come in His majesty. He will come in His power. Dia akan datang dalam kemuliaan dan kekuasaannya. He will come in His glory. Dia akan datang kemuliaannya sendiri. And He's coming to take His kingdom. Dan dia datang untuk mengambil takhta atau kerajaannya. He's coming to take possession of that holy city. Dia akan datang untuk mengambil kota kudusnya. And as Jesus entered into the city, Dan ketika Yesus masuk dalam kota Yerusalem pada waktu itu, He entered the temple. Yesus masuk dalam bait Allah. I want you to look at Mark chapter 11 verse 11. Kita baca dalam Markus 11 ayat 11. Jesus entered Jerusalem and went into the temple courts. He looked around at everything. But since it was already late, He went out to Bethany with the 12. Di sini kita baca, sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Jesus went into the temple. He went into the temple court. Yesus ketika sampai ke Yerusalem, dia terus masuk ke dalam bait Allah. It's just like Jesus. When He comes, He walked into this church. Sama seperti ketika Yesus datang ke dunia kali kedua, dia akan masuk dalam gereja ini.
And we are supposed to be worshiping God. Dan kita di sini kita sepatutnya menyembah Tuhan. The people were there, they were buying, they were getting their animals ready to sacrifice, to worship God. Tapi ketika Yesus datang, Yesus melihat di pekarangan bait Allah itu banyak orang yang berjual beli sama mempersiapkan korban bakaran untuk dipersembahkan. So the Bible say he looked around at everything. Dikatakan di dalam ayat 11 tadi, ia meninjau semuanya. He's not just looking at certain place and at a pulpit or in front. Dia tidak hanya melihat sesetengah tempat di tempat mimbar atau suatu tempat-tempat yang kecil saja. If Jesus were to walk in, he will look at everything. Bayangkan ketika Yesus mau masuk ke tempat ini, dia akan pasti meninjau semuanya. People in the sound room, people at the media center. Orang yang ada di sound room, orang yang ada di media sana, semua akan dilihat. People at the back, people in the front. Orang yang di belakang maupun yang di depan. He will look at everything. Dia akan meninjau, melihat semuanya. And he will make an assessment. Is this the church that I'm building? Dan dia akan membuat penilaian dan bertanya, inikah gereja yang kau bangun? Because Jesus is building his church. Karena Yesus yang sedang membangun gerejanya sendiri. When he entered the temple, he realized this wasn't the temple that he was building. Dan ketika Yesus datang ke tempat itu dan masuk dalam pekarangan, Yesus katakan, ini bukan tempat yang aku bangun. This wasn't the worship that he wanted. Dan ini bukan penyembahan yang dia maukan. And the Bible tells us he begins to chase out every purchaser. That means the worshiper, and he chased out the seller of the animals. Dan ketika pada Yesus melihat, Yesus begitu marah dan dia menghamburkan semua tempat di situ dan menghalau semua penjual, bahkan penyembah dalam tempat itu. Look at verse 15. On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple court and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. Kita lihat kembali dalam pasal 11 ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Driving out those who were buying. Mengusir orang-orang yang berjual beli. These people, they are buying the animals because they want to sacrifice. Orang-orang ini sedang membeli korban bakar kambing atau hewan ini mau dipersembahkan. They are the worshiper. Mereka adalah penyembah-penyembah. We thought Jesus came into the temple, he just chased out the merchant. Karena setiap kali kisah ini diceritakan, kita bayangkan hanya orang-orang yang berjual yang diusir. And that's why a lot of people have wrong concept that, a church, you're not to do business. Jesus chased out the merchant. Saya itu konsep pikiran kita salah karena dikatakan di sini ketika Yesus mengusir orang yang berjual saja, jadi kita pikir gereja tidak boleh ada bisnis. But the Bible tells us he chased out the purchaser. Karena dalam Alkitab dikatakan jelas bahwa bukan saya yang berjual, He yang chased membeli pun diusir. He chased out the worshiper. Dia mengusir, maksudnya penyembah yang membeli korban bakaran itu. So if Jesus were to walk in, would he chase you out? Persoalannya ketika Yesus datang ke tempat ini, adakah dia akan menghalau setiap kita di sini? He looks at everything. Dia meninjau semua orang di sini. Every details. Setiap perkara-perkara kecil hingga ke besar. He see beyond the singing. Dia melihat melebihi daripada pujian penyembahan kita. He see beyond the worship. Dia melihat melebihi segala apa yang kita sembahkan. He see beyond what you do. Dia jauh melebihi apa yang kita lakukan. Is that true worship? Adakah itu penyembahan yang sebenar? Is that building the church of Jesus Christ as he wants it? Adakah kita sedang membangun gereja seperti yang Yesus bangunkan? Right. So can you imagine Jesus come in and he look at everyone here. Bayangkan ketika Yesus datang, dia melihat setiap kita di sini. Is he going to chase us out? Adakah dia akan mengusir setiap kita di sini? You say that's not possible. I come to worship. Mungkin dia katakan tidak mungkin. So, saya datang untuk menyembah dia. These people came to worship. Orang-orang di sini juga datang untuk menyembah Yesus. They're willing to sacrifice. They're willing to pay. Mereka sanggup untuk membeli dan sanggup untuk mempersembahkan korban bakaran itu. But Jesus said, this is not the church that I'm building. Tapi Yesus katakan ini bukan gereja yang aku bangunkan. Does that shock you? Adakah itu mengejutkan kita?
I'm not sure how many people will be chased out when Jesus come to all the churches in the world. Saya tidak pasti kalau ketika Yesus datang ke dalam setiap gereja di dunia, berapa banyak yang akan diusir keluar. And then he overturned the tables of the money changer and so on. Those who are probably in a sound room, probably doing things that is preparing for people to worship. Di sini katakan pedagang dengan penukar uang juga dibuang. Sama seperti di sini yang di sound room ataupun di media ataupun yang menyiapkan apa yang kita lakukan di sini. Mungkin juga mereka akan diusir. Maybe those of us who are in the worship team because we are preparing for people to worship. Mungkin juga orang-orang yang melayani di mimbar. Kita siapkan untuk orang datang menyembah. Mereka juga mungkin boleh diusir. And then, kemudian, after what he did, setelah apa yang Yesus lakukan menebalkan mengusir, it wasn't because Jesus came in, he was so shocked and he was so angry. Bukan Yesus datang melakukan semua ini karena dia terkejut dan dia marah saja. He couldn't control himself and then he begins to chase up people. Dia tidak boleh kawal emosinya sehingga dia mengusir orang-orang di situ. No, the Bible tells us he came the evening before and he looked at everything. But because it was late, so he went back and then come back again. Pada malam sebelum itu dalam Markus 11 ayat 11 mengatakan, dia masuk ke bait Allah, dia meninjau semuanya. Karena sudah lewat malam dia balik. Dan pada waktu ini dia kembali lagi ke pekarangan itu. It was intentional. Dia datang karena dengan sengaja. Karena dia sudah meninjau, dia datang kembali, dia sengaja. It was planned and premeditated. Karena Yesus sudah merancang untuk melakukan apa yang dia lakukan pada waktu itu. He chased up the worshiper. Dia mau mengusir penyembah di tempat itu. And the merchant. Dan juga orang yang berjual beli. Why? Kenapa? Persoalannya kenapa? Why did he do that? Kenapa dia lakukan hal itu? And then he begins to teach in verse 17. Dan dia mulai ajarkan dalam ayat 17. And as he taught them, he said, "Is it not written, my house will be called a house of prayer for all nations, but you make it a den of robbers?" Dalam ayat 17 dengan jelas Yesus mengajar, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. So can you see, he is expecting his church, his temple to be the house of prayer for the nations. Lihat di sini Yesus menjangkakan, mengharapkan gerejanya ini menjadi gereja bait Allah, menjadi rumah doa. And that's why this year the theme of our church is we are building the house of prayer for the nations. So itulah tajuk tema kita pada tahun ini, gereja ini adalah membangun rumah doa bagi segala bangsa. We don't want to just build a church just like anyone else. Kita tidak hanya mau membangun gereja seperti gereja-gereja yang lain saja. Oh, we follow the tradition. Everybody is doing that. Kita ikut tradisi, semua gereja begini kita buat juga. But the question we need to ask is this the house of prayer for the nation? Persoalannya untuk kita pada tahun ini, adakah gereja ini sebuah rumah doa untuk segala bangsa? And that's what Jesus come for. So itu Yesus datang pada waktu ini. That's why he say, my house shall be called the house of prayer for the nation. So itu ada ayat firman yang mengatakan rumahku ada disebut rumah doa untuk segala bangsa. First of all, it's my house. Di sini katakan terlebih dahulu ada rumahku. It's his house. Ini adalah rumah Tuhan Yesus. That's where he wants to dwell. So itu di sini adalah tempat di mana dia hadiratnya nyata. That's where he wants to fill the house with his glory. Di mana tempat di mana dia mau penuhi dengan kemuliaan, dengan hadiratnya. And with his presence. Dengan hadiratnya di situ. You know, that's the most important thing. Dan itulah yang terutama dalam suatu gereja ataupun bait Allah. When we come into this place, ketika kita datang ke tempat ini, is it filled with his presence? adakah dipenuhi dengan hadirat Tuhan? Is it filled with his glory? Dipenuhi dengan kemuliaannya? Is it where he reigns? Adakah di sini tempat dia memerintah? He wanted to be sit on the throne in his house. Dia mau bertakhta di rumahnya sendiri. And begins to rule and reign. Sehingga dia boleh bertakhta dan memerintah dalam setiap kehidupan kita. Or are you doing things as you like it? Atau adakah kita melakukan suatu perkara itu sesuka hati kita? I understand some of you come to church so late. Ada yang saya dipahami, ada yang datang ke gereja sangat lambat. So you know, when you worship, when you are in the ministry team, you come so early. But when you are not in the ministry team, you come so late. Sama seperti orang yang pelayan, ketika waktu jadwalnya dia datang sangat awal, tapi kalau bukan jadwalnya dia datang lambat.
Is this a house of prayer for the nations? Persoalannya, adakah ini rumah doa untuk segala bangsa? Is this where Jesus is seated? Adakah di sini di mana Yesus bertakhta di gereja ini? Or where you are the big boss, you come in when you want? Tapi atau kamu melihat diri kamu sebagai big boss yang datang sesuka hati kamu? And Jesus has to wait for you. Dan Yesus yang terpaksa tunggu kita. We're supposed to have meeting at 3 o'clock this afternoon. Kita sebabnya ada ibadah jam 3 petang. Oh, but you're not here. Tapi kita belum ada lagi. And Jesus waited, oh, Yesus tunggu dan they are tunggu. so late. Oh, semua lambat, semua lambat. You get my message? Semua orang tangkap apa yang coba disampaikan. Are we building the house of prayer for the nation where Jesus is seated and this is his house and we come to worship him? We come ready because it is the house of God. Adakah kita sedang membangun bait Allah, rumah doa bagi segala bangsa, dengan Yesus yang bertakhta dan kita siap untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia. You know, Jesus looked at people, they are preparing for worship, they are buying, they are selling. Jesus said, hey, do they fear me? Do they honor me? Where is their heart? Ketika Yesus meninjau ke bait Allah pada waktu itu, mereka sedang bersiap untuk menyembah, berjual beli. Dia tertanya dalam hatinya, adakah hati mereka itu takut akan aku atau di mana hati mereka? It becomes a religion. Ia menjadi satu agamawi. It's become a tradition. Jadi satu tradisi, mereka datang hanya untuk mempersembahkan sesuatu. This is what we do for worship all the time. Ini yang kita lakukan untuk menyembah Tuhan. Ini yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Every time we come to the house of God, we buy and we sell and we sacrifice. And then after that we're so happy we come back because we have worshiped God. Kita datang setiap hari, kita datang menjual beli, kita mempersembahkan korban bakaran, dan kita balik kita dengan penuh sukacita dan katakan kita sudah menyembah, beginilah kita menyembah. But Jesus come in and say, hey, this is not my house. Tapi ketika Yesus datang ke tempat itu, Yesus katakan, ini bukan rumahku. Well, it's called a temple, it's called my house, but it's not my house. Dia disebut bait Allah, tapi ini bukan rumahku. I won't want to stay there. Saya tidak mau tinggal di tempat itu. They don't honor me. Mereka tidak memuliakan aku. And he begins to chase them out. Dan Yesus mulai mengusir mereka. And he said, my house shall be called the house of prayer for the nations. Dan Yesus mengajarkan rumahku harus disebut sebagai rumah doa untuk segala bangsa. And then he says, but you have turned and made it a den of robbers. Ayat 17 di ayat bagian terakhir dikatakan, tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. A den. Sebuah sarang. It's not just the people. Ini bukan saja tentang orang itu. The whole place. Seluruh tempat itu disebut sarang. You make it to be a den of robbers. Dikatakan di sini, Yesus katakan, kamu telah membuat ini menjadi sarang. What have they been robbing? Apa yang selama ini mereka telah samun daripada bait Allah itu? Mereka curi daripada bait Allah. What is the house of prayer for the nations should be like? Bagaimana bentuk rumah doa segala bangsa itu seharusnya? What have they taken out from the house of prayer for the nations? Apa yang mereka selama ini telah ambil keluar daripada rumah doa segala bangsa itu, sehingga Yesus boleh katakan itu sarang penyamun. Let me go to Isaiah 56. Kita lihat dalam Yesaya 56 verse 3. ayat 3. Let no foreigner who is bound to the Lord say, the Lord will surely exclude me from his people. And let no eunuch complain, I'm only a dry tree. Saya bacakan ayat 3. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. For this is what the Lord says to the eunuchs who keep my Sabbath, who choose what pleases me and hold fast to my covenant. To them I will give within my temple and its walls and memorial, and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that will endure forever. Saya terus baca ayat 4 dan 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang pada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan,
suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Jesus is telling us the house of prayer for the nations will attract the foreigners. Di sini ayat firman Tuhan jelas mengatakan rumah doa segala bangsa itu akan menarik orang asing untuk datang ke tempat ini. That means they are not Christian. Dikatakan maksudnya mereka bukan orang percaya. They are not considered as the people of God. Mereka tidak disebut sebagai umat-umat Tuhan. But they want to come. Tapi mereka mau datang ke tempat kita. Because they heard about the glory in the house of prayer. Karena mereka mendengar kemuliaan di rumah doa bagi segala bangsa ini. They heard about the great things God has done. Mereka mendengar tentang perkara-perkara luar biasa yang Tuhan lakukan di tempat ini. And they have started following God. Dan mereka mulai mengikuti Tuhan. And in fact they so fear God, they kept the Sabbath. Sehingga mereka takut akan Tuhan, mereka memelihara hari Sabat. They know how to trust God. Mereka tahu bagaimana untuk percaya dan berpegang pada Tuhan. They know how to trust God for their finance. Mereka tahu bagaimana untuk percaya kepada Tuhan dengan keuangan mereka. And they've kept the Sabbath. Dan mereka memelihara hari Sabat. And now they want to come to the house of prayer. Dan pada saat ini mereka mau datang masuk ke dalam rumah doa segala bangsa ini. Because they are foreigners, they're so afraid that they cannot be admitted or accepted. Tetapi karena mereka orang asing, mereka takut ketika masuk, mereka tidak akan diterima atau tidak akan diakui. We got to receive people, foreigner, people who are not like us, but they want to come. We got to receive them. We got to welcome them. Kita harus punya hati yang terbuka untuk menerima orang-orang yang bukan umat Tuhan, tapi yang mau masuk dalam rumah doa ini dan bersama-sama kita. With the love of God. Dengan kasih Tuhan. So that they feel, this is my house. Sehingga mereka boleh merasa, ini rumahku juga. He is a foreigner. Mereka orang asing. But he come to this place, he feel that, oh, you know, God loved me because his people love me. Tapi ketika mereka masuk ke rumah doa, mereka melihat bahwa ini ada rumahku karena orang-orang mengasihi aku. They accepted. Dan mereka rasa diterima. And then the house of prayer attract the eunuchs. Dan rumah doa Tuhan itu menarik perhatian orang-orang yang kebiri. Who are the eunuchs? Apa ini orang-orang yang kebiri? Eunuchs are men who are castrated. Orang yang kebiri ini adalah orang yang lelaki yang sudah dipotong kemaluannya. They cannot have children. Dan mereka tidak boleh ada anak sudah. They are not fruitful. Dan mereka tidak boleh menghasilkan zuriat lagi. This is a description of people in this world. Ini ada penjelasan orang-orang di dunia ini. You know, they are so frustrated because they are just not able to succeed. Orang-orang ini ada orang yang sangat kecewa dan sangat tertekan karena mereka tidak boleh berhasil dalam apapun yang mereka lakukan. They are just not being able to be fruitful in their works and in the works of their hand. Mereka tidak boleh berhasil dalam apapun yang mereka lakukan, pekerjaan maupun apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka. In other words, people will look down on them. Maksudnya orang-orang ini ada orang yang sering dipandang rendah oleh komunitas. You know, people look at a eunuch, they say, "You know, this is a man but not man." Ketika zaman dulu orang melihat orang kebiri ini yang sudah dipotong kemaluannya, ini lelaki tapi macam bukan lelaki. You know, people despise them. Orang mereka ini dipandang hina, dikeji, look down on them. Dipandang rendah oleh orang lain. So there are people in this world, they are being looked down because they are more or less like a failure in this world. Ada orang di dunia ini yang dipandang rendah, dipandang hina oleh orang sesetengah komunitas karena mereka orang yang gagal, orang yang tidak dapat melakukan apapun. But they want to be successful. Tapi mereka ada kerinduan untuk berhasil. They want to be fruitful. Mereka mau melakukan sesuatu dan percaya. They want to be like every other people who are so filled with joy and pride and you know. Mereka juga punya kerinduan untuk menjadi sama seperti orang lain yang ada kejayaan dan berhasil. They heard about the house of prayer for the nations. Dan kemudian mereka mendengar rumah doa bagi segala bangsa ini. They heard that when you go to that place, God will transform your life. Mereka mendengar bahwa ketika kamu masuk ke rumah ini, ke tempat ini, hidup kamu akan ditransformasikan. They hear about testimony, people begins to rise up and to become successful and fruitful people. Mereka mendengar kesaksian bahwa orang-orang bangkit, orang-orang transformasikan, mereka berhasil dan percaya. And out of that desperation, because they cannot find it in the world, dan karena mereka tertekan dan kecewa, mereka tidak dapat di dunia, they say we are going to the house of prayer for the nation. Dan dikatakan akan pergi ke rumah doa untuk segala bangsa itu. Is that what they think here? Persoalannya, adakah itu yang mereka pikirkan di tempat ini? Is that what they think about Calvary City Church? Ketika orang-orang ini melihat Kalvari, adakah itu yang mereka pikirkan? Inilah tempat di mana hidupku ditransformasikan dan berhasil. Oh, I want to go there. Saya mau pergi ke tempat itu.
Because the power of God is there. Karena kuasa Tuhan ada di tempat The itu. glory of God is there. The presence of God is there. Karena kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat itu. The powerful preaching of the word. Karena khotbah firman Tuhan yang luar biasa berkuasa. When I begin to worship there, Ketika saya mulai menyembah di tempat ini, my life will be changed. hidup saya akan ditransformasikan. I will become fruitful. Saya akan menjadi berhasil. Everybody has written me out, Banyak orang yang telah yang buang saya atau pinggirkan saya. but God is there. Tapi saya tahu di rumah ini Tuhan ada di situ. So if we are not like this, we are robbing people of the dreams and vision that God wants them to have. Jadi kalau kita tidak seperti ini, tidak menjadi rumah doa, kita sedang mencuri atau menyamun impian atau visi harapan orang-orang seperti ini. We turn this into a religious place. Kita jadikan tempat ini hanya tempat agamawi untuk orang datang menyembah saja. Oh, where we're happy in what we do, we're so happy, we come to church, we worship, we go. Kita datang, kita bersukacita gembira, menyembah, memuji, jumpa orang, dan kita kembali pulang. But God wants this place to be the house of prayer for the nation, so that people will come in because their life will be transformed. They will become fruitful. Jadi Yesus mau kita jadikan rumah ini sebagai rumah doa, di mana ketika orang datang ke tempat ini, hidup mereka ditransformasikan dan hidup mereka berhasil dan berbuah. It says, and let no eunuch complain, I am only a dry tree. Dikatakan di sini dalam ayat 3 tadi, janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. That's how the eunuch feel. Itulah orang-orang kebiri ataupun orang yang rasa gagal itu merasa dalam diri mereka. I'm dead. Saya sudah mati, tidak A boleh buat dry apa-apa. tree. Aku pohon yang kering, tidak boleh buat apa-apa. Cannot have life. Aku tidak boleh ada kehidupan, tidak berhasil langsung. He said, let no eunuch say, I'm only a dry tree. Dan kerinduan Yesus pada tempat ini dikatakan, jangan ada orang yang mengatakan aku ini pohon kering yang tidak akan berhasil. If you're in this place, Kalau kita di tempat ini, you cannot say, I'm only a very small person, I can't do anything. jangan pernah katakan kepada diri kamu, aku hanya orang yang kecil, aku tidak boleh lakukan apa-apa. God said this is the house of prayer for the nations. Karena Yesus katakan, rumah ini adalah rumah doa untuk segala bangsa. Look at what the Bible says about the eunuch. Lihat di sini apa yang dikatakan Yesus Alkitab tentang orang-orang kebiri ini. Verse 4, for this is what the Lord says to the eunuch who keep my Sabbath, who choose what pleases me and hold fast to my covenant. To them I will give within my temple and its walls a memorial and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that will endure forever. Dan di sini dalam ayat 4 dan 6 dikatakan kepada orang kebiri ini, firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki dan perempuan, suatu nama yang abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. So the house of prayer for the nations is a place where people, if they come, they are committed themselves to the teaching of the word of God, to flow with the church and to really be part of what's going on. Ketika rumah doa atau rumah doa bagi segala bangsa ini ada ketika seorang datang berkomitmen dalam pengajaran firman Tuhan, berkomitmen dalam gereja dan mengalir bersama-sama gereja dan mau bergerak bersama-sama dengan visi gereja, Their life will be changed. kehidupan mereka akan diubah dan ditransformasikan. So changed. You know, the eunuch are considered as cursed people. Orang kebiri pada zaman itu disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. But the Bible tells us within the wall of the temple, their names are written. Tapi dalam firman Tuhan mengatakan di dalam lingkungan kediaman ataupun di dalam lingkungan gereja, nama mereka akan ditulis, nama yang tidak akan lenyap. To remember what they have done for God. Untuk mengingat kembali apa yang orang-orang ini lakukan untuk Tuhan dalam rumah doa ini. To remember their fruitfulness. Untuk mengingatkan kembali keberhasilan mereka ketika mereka telah masuk dalam rumah doa ini. So this afternoon, if you think you are like a eunuch, you're like a dry tree, you're not fruitful. Jadi pada petang ini jika kamu merasa diri kamu sebagai orang yang kebiri, orang yang seperti pohon kering, if you are willing to commit your life totally to God and follow after God, ketika kamu benar-benar komitmenkan diri kita kepada Tuhan dan mau mengikut Tuhan sepenuhnya, something is going to take place inside. sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. You are going to be fruitful. Kita semua akan berhasil dalam Tuhan. Life will enter into you. Kehidupan akan masuk dalam kehidupan kita.
Just like Abraham. Sama seperti Abraham. He's hopeless. Dia kehidupannya itu 99 years old. tiada pengharapan, tidak mungkin akan ada zuriat, sudah 90 tahun lebih. But when the life of God enter into him, he becomes fruitful. Tapi ketika kehidupan Tuhan masuk dalam hidupnya, kehidupannya menjadi berhasil dan berbuah. God said this is the house of prayer for the nations. Dan Yesus katakan bahwa rumah ini menjadi rumah doa untuk segala bangsa. Things like this should happen. Hal-hal seperti ini harus terjadi. People will come in who are like Eunuch. They will be revived. They will be, they will become so fruitful. Orang-orang yang gagal seperti orang kebiri, ketika mereka masuk, kehidupan mereka akan ditransformasikan dan mereka berhasil dalam Tuhan. A memorial was written to remember what they have done. Peringatan nama-nama mereka akan ditulis atas apa yang mereka lakukan dalam rumah Tuhan. And then it says, God is going to give them a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that will endure forever. Dikatakan dalam bagian ayat belakang ayat 5 tadi, suatu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. You know, if you have no children, mungkin di sini kalau kita tidak ada zuriat ataupun anak, just like the eunuch, sama seperti orang kebiri ini, when you die, ketika kita meninggal, your name will be gone, right? Nama kita pasti akan hilang ya, warisan nama kita pasti hilang. Because if you have children, your children will carry your name. Kalau kita ada zuriat generasi seterusnya, pasti nama kita akan dibawa kepada anak kita seterusnya. A eunuch, there's nobody to carry their name. Orang kebiri ini pasti tidak ada waris yang akan bawa nama mereka. Very soon they'll be forgotten. Pasti lama kemudian ketika mereka meninggal mereka akan dilupakan. But God say, I'm going to give you an everlasting name. Tapi dalam ayat firman ini Yesus janjikan, aku akan berikan kamu satu nama abadi yang tidak akan lenyap. When you are in the house of prayer for the nations, I'm going to give you an everlasting name. Jadi ketika kita berada dalam rumah doa untuk segala bangsa, kita akan diberikan suatu nama yang tidak akan lenyap. Better than having children. That's Lebih what it says. Lebih baik daripada memiliki zuriat. Better than sons and daughters. Lebih baik daripada anak laki dan perempuan akan berikan kamu. Who carry your name. Yang membawa nama warisan kita. I'm going to give you an everlasting name. Akan berikan engkau suatu nama yang tidak akan lenyap. Because I'm going to transform your life. Karena Tuhan katakan akan mengubah hidup kamu. That's what a house of prayer for the nations is like. Jadi begitulah bentuk kehidupan di dalam rumah doa bagi segala bangsa. Isn't that exciting? Bukankah itu sangat teruja bagi kita yang tinggal dalam rumah Tuhan? If we're building the house of prayer for the nation, wow, that's a place I want to go. Ketika kita membangun suatu rumah untuk Tuhan, di sebuah tempat di mana kita mau berada. Oh, I don't just come because today I'm free. Okay lah, go church lah. Kita tidak datang ke dalam rumah Tuhan dengan sikap hari ini hari Ahad aku datanglah, so aku mau pergi gereja. Sunday lah. Hari Ahad lah aku datanglah pergi gereja. After Sunday I'm going quickly go away. I'm going to do something more. Kalau hari Ahad sudah habis aku mau pergi, aku mau buat sesuatu yang lain berbeza lagi. But when we're building the house of prayer for the nations, tapi ketika kita membangun suatu rumah doa untuk segala bangsa, oh, you know God's presence is there. Kita tahu bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. You know God's glory is there. Kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. You know God's going to change things. Kita tahu bahwa Tuhan akan mentransformasikan hal-hal di rumah ini. Things that fails, God's going to bring success. Suatu hal yang gagal Tuhan akan mengubah menjadi sesuatu yang berhasil. God's going to make it fruitful. Tuhan akan menjadikan hal itu berbuah. For those who feel dry. Yang kamu rasa sebagai pohon yang kering. Oh, I want to go to that place early. Kita punya sikap berubah dan katakan, saya mau pergi ke rumah ini lebih awal. I want to be ready for that worship. Saya mau siap untuk penyembahan itu. So that I make sure I can receive from the Lord. Dan sikap hati bahwa saya mau siap supaya saya menerima dari Tuhan. I'm not just going to do my religious duty. Kita bukan datang untuk melakukan tugas-tugas ibadat kita ketika datang ke gereja. Every Sunday the same lah. Setiap hari itu ada kehidupan yang sama, rutinitas yang sama. Pastor always talk like that lah. Pastor cakap benda yang sama lah, begitulah juga. Today Pastor T, you know Pastor T lah. Hari ini Pastor T, kamu tahu lah Pastor T yang akan cakap. Oh, dia punya cakap keras oh. Siapa suka oh. Keras berdua. Apa nih? Pastor? No, I want to go there because that's the words of life.
Tapi kita mengubah pikiran kita bukan karena keras, tapi kita mau datang karena itu adalah perkataan yang membawa kehidupan. Because when I receive that word, something is going to happen to me. Karena kita saya menerima perkataan firman itu, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Life is going to come in. Ada kehidupan yang akan masuk dalam apapun yang saya lakukan. Fruitfulness is there. Akan ada keberhasilan berbuah dalam apa My yang aku name lakukan. is going to be written in the temple. Dan namaku akan diperingatkan dalam setiap sudut tempat ini. Not outside, Bukan not di luar ya. outside wall. Bukan di luar dinding. In the inner wall of the temple. Dalam lingkungan bait Allah dikatakan dalam firman Oh, Tuhan. that means God, He accept me. Dikatakan bahwa maksudnya Tuhan menerima setiap kita di tempat I'm ini. no longer a foreigner. Dan saya bukan lagi orang asing dalam rumah doa ini. I'm no longer a eunuch. Saya bukan lagi orang kebiri ketika di I'm dalam a rumah child Tuhan. of God. Saya adalah anak-anak Allah. I'm a fruitful child of Saya adalah anak God. Allah yang berbuah dan berhasil dalam Tuhan. That's the house of prayer for the nation. Itulah rumah doa bagi segala bangsa. That's what we're going to build. Dan itulah pada tahun yang kita akan bangun bersama-sama. What you are going to build. Itu apa yang kita akan bangun bersama-sama. Because we know this is where He dwells. Karena kita tahu bahwa di sini adalah tempat di mana Dia memerintah dan hadiratnya nyata. This is the house of God. Ini adalah rumah Allah. Not just a temple. Bukan hanya satu bait Allah saja. Not just a building. Bukan satu bangunan saja. This is what Jesus said, my house. So itu Yesus katakan bahwa ini rumahku. This is also my house. Dan kita harus katakan bahwa ini juga rumahku. The house of prayer for Rumah the doa nations. untuk segala bangsa. It depends on you. Itu bergantung dan tergantung pada respon kita. If you're going to continue like before, forget what pastor said today. Karena kita teruskan seperti biasa saja tahun lalu dan lupakan apa yang dikatakan pada petang ini. It's up to you. Itu pulang tergantung pada respon kita. When Jesus come, will He chase you out? Ketika Yesus datang, adakah Yesus akan halau setiap kita? Will He take a whip and say, jalan? Adakah Dia akan pakai cabuk dan katakan, pergi kamu, jalan? Or does He say, this is my child. Atau Yesus mengatakan bahwa ini adalah anakku. This is my glory. Inilah kemuliaanku. This is what I've done for you. Dan ini apa yang telah kulakukan untuk kamu. My house shall be called the house of prayer for the nations. Rumahku akan disebut rumah doa untuk segala bangsa. And when we build this kind of house, Kalau kita membangun rumah seperti ini, it's a foreigner will come. kita lihat bahwa orang-orang asing akan datang ke rumah The ini. eunuch will come. Orang kebiri juga akan datang ke rumah ini. Because the glory of God is there. Karena kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. That's what we're going to build. Itu yang kita akan bangun bersama-sama pada tahun ini. So when we begin to build this house, you know the glory of God will just dwell in this place. Jadi ketika kita mulai membangun rumah doa ini, kemuliaan Tuhan akan nyata di tempat ini. All our life will be changed. Dan segala kehidupan kita satu persatu akan diubah oleh Tuhan. People will hear about it. Dan orang akan mendengar setiap apa yang Tuhan lakukan di tempat ini. Stand to your feet right Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.